mengejutkan banyak pihak. Nah, tadi kamu kaget Mereka sedangkan guys. menyebut IKN punya potensi besar jadi kota masa IKN depan punya dunia. potensi guys. PBB juga memuji konsep kota hijau dan transisi Indonesia. Kota hijau. Namun satu catatan penting tetap diberikan langsung kepada pemerintah Indonesia. PBB guys datang ke IKN Indonesia dan bilang IKN Indonesia ini adalah kota masa depan yang punya potensi besar. Satu frekuensi, satu passion, BDT Channel, pemersatu bangsa, Sunda, Jawa, Sabah, semua rasa. BDT Channel dari Sabah ke Nusantara, reaction jujur, hati terbuka. Assalamualaikum, kumaha damang, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel abdi, balik lagi bareng saya BDT dari Borneo. Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction kali ini. Nah guys, hari ini kita bakal react satu video, dimana video ini adalah PBB datang ke IKN. Jadi kedatangan PBB ini untuk melihat sejauh mana progres IKN, dan tidak sangka PBB bilang sampai begini, IKN ini punya masa depan, punya potensi, dan kota masa depan yang indah yang bakal menjadi daya tumpuan nanti. Jadi gimana guys, kalian setuju atau tidak? Kita akan menonton video ini kawan-kawan. Ojo lali di subscribe, klik like, komen, sama share, aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan semua video-video lain yang bakal saya react. Dan tanpa berbasa-basi, mari kita nonton video ini guys. Let's go, 1, 2. PBB akhirnya datang langsung ke IKN. Tapi reaksinya bikin semua orang terdiam. Mereka melihat sesuatu yang bahkan jarang diperlihatkan media. Di balik kemegahan IKN, masih ada masalah yang belum selesai. PBB bahkan menyoroti dampak lingkungan yang mulai mengkhawatirkan. Netizen langsung heboh. Apakah proyek ini benar-benar siap? Tapi tiba-tiba pernyataan resmi PBB justru mengejutkan banyak pihak. Nah, tadi kamu kaget. Mereka menyebut IKN punya potensi besar jadi kota masa depan dunia. Potensi, guys. PBB juga memuji konsep kota hijau dan transisi Indonesia. Namun satu catatan penting tetap diberikan langsung kepada pemerintah Indonesia. Transparansi dan keberlanjutan jadi kunci masa depan IKN. Dunia kini memperhatikan. Apakah Indonesia mampu membuktikannya? Luar biasa, tulis pendapatmu. Guys. IKN bakal jadi kebanggaan dunia atau kontroversi baru? Nah, gimana guys pendapat teman-teman? Komen di ruang kolom komentar di bawah. Luar biasa deh, PBB baru aja datang langsung ke IKN. Dan responnya nggak terduga. Mereka terkesan banget dengan perkembangan IKN. Terkesan. Bahkan mereka sampai buka peluang buat ngajak lebih banyak perwakilan internasional datang ke sana. Ini menjadi sinyal penting bagi posisi IKN di mata dunia. Jadi pada 13 April lalu, perwakilan dari United Nations Department of Safety and Security atau UNDSS mengunjungi langsung kawasan inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Nusantara. UNDSS itu adalah badan di bawah Sekretariat PBB yang tugasnya koordinasi keselamatan dan keamanan bagi seluruh entitas PBB di berbagai negara. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Alan Mendoza, Security Advisor dan Representative of UNDSS untuk Indonesia dan Timor Leste. Delegasi tersebut disambut langsung sama Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono beserta jajarannya. Dalam kunjungan itu, pihak Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan kawasan inti pemerintahan yang terus dipercepat. Dan reaksi UNDSS setelah melihat langsung kondisi di sana, mereka ngaku terkesan. Bukan cuma dari sisi fisik bangunannya, tapi juga kualitas dan progres pembangunan secara keseluruhan. Jadi guys, ini kalau secara kasar dan dasar lah, IKN sebenarnya memang satu kota yang mempunyai masa depan dan potensi yang tinggi. Jadi apabila PBB sudah menyatakan kenyataan seperti ini, mungkin menurut pendapat saya, tidak mustahil investor akan begitu tertarik untuk menginvestasi lagi pada IKN guys. Apa pendapat kalian? Dan ini adalah kota masa depan, di mana kota ini kalau tidak salah saya akan bergabung, bukan seperti metropolitan yang lain, tapi ini sebuah kota yang digabungkan dengan alam. Jadi dia punya alam ini tetap terjaga walaupun ada pembangunan di sana guys. Jadi gimana guys? Sebenarnya
Dari mula IKN buka nih kan saya selalu bikin reactions dan tidak sangka sekarang di 2026 ini sudah sampai sejauh ini dan alhamdulillah saya masih lagi react tentang IKN ini insyaallah sampai dia selesai dan siapa tahu satu masa nanti ada rezeki saya sampai ke IKN kan. Jadi masih saya tidak berubah, masih seperti dulu dari mulai perancangan IKN ini dari Bapak Jokowi lagi sampai Presiden Prabowo, masih lagi saya react tentang IKN. Jadi ini satu kota yang kalau menurut saya mempunyai potensi masa depan insyaallah guys. Pendapat kalian gimana? Coba komen. Alan Mendoza bilang ketertarikan PBB terhadap IKN sudah ada sejak lama. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari survei yang sebelumnya dilakukan oleh komunitas diplomatik pada tahun lalu. Hasil survei itu menunjukkan bahwa otorita IKN dinilai sangat terbuka dalam menjalin komunikasi dengan komunitas internasional. Kami tertarik dengan berbagai perkembangan yang terjadi di ibu kota Nusantara, kata Alan. Salah satu latar belakang kunjungan kami adalah untuk menindaklanjuti survei yang dilakukan Diplomatic Community tahun lalu. Lanjutnya, dia juga menilai otorita IKN sangat terbuka pintu bagi PBB. Pernyataan ini bisa jadi pintu masuk kolaborasi internasional yang lebih luas loh. Di sisi lain, Basuki juga menyampaikan update soal progres pembangunan. Menurutnya, IKN saat ini sudah memasuki tahap penguatan kawasan inti pemerintahan. Pembangunan gedung-gedung eksekutif terus dilanjutkan. Dan pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Ini bagian dari rencana jangka panjang pembangunan Nusantara hingga tahun 2045. Basuki menjelaskan bahwa IKN dibangun dalam 5 tahap sejak 2022 sampai 2045. Saat ini kita telah bersiap untuk menyelesaikan segala pembangunan di sektor inti pusat pemerintahan perkantoran, kata Basuki. Di tahun mendatang, kami akan berfokus pada pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif, tambahnya. Nggak cuma PBB, sebelumnya juga ada pengusaha asal Korea Selatan yang berinvestasi di IKN senilai 1,15 triliun rupiah. Guys, ini besar ini banget, menunjukkan bahwa kepercayaan internasional terhadap proyek Nusantara memang terus tumbuh. Kunjungan UNDSS ini jadi satu dari sekian sinyal bahwa IKN mulai diperhitungkan secara global. Bukan lagi sekedar proyek domestik yang diperdebatkan, tapi juga jadi perhatian komunitas internasional termasuk badan-badan PBB. Tentu ini juga punya makna strategis. Ketika PBB mulai melirik IKN, itu artinya standar keamanan dan kelayakan kawasan dinilai memenuhi syarat untuk jadi perhatian internasional. Jadi, kunjungan UNDSS ke IKN bukan sekedar seremonial. Ini tindak lanjut nyata dari survei diplomatik yang sudah dilakukan tahun lalu. Dan hasilnya, komunitas internasional melihat IKN sebagai kawasan yang terbuka, progresif, dan layak dilirik. Memang mungkin masih banyak tantangan yang harus dihadapi soal keberlanjutan anggaran, relokasi ASN, hingga ketersediaan fasilitas publik. Tapi langkah demi langkah, IKN terus bergerak maju. Dan momen ini layak dirayakan sebagai kemajuan. Semoga kunjungan ini jadi awal dari semakin banyaknya dukungan internasional buat Nusantara. Indonesia maju, IKN sukses. Keren guys, jadi demikian video baru kita nonton bareng. Jadi macam saya cakap tadi, IKN punya potensi. Dari dulu lagi saya sudah lihat sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi, IKN ini sangat berpotensi guys, satu kota masa depan. Walau mungkin banyak yang tidak setuju dengan saya, tapi apa yang saya lihat begitu. Dia punya lokasi strategik, satu lagi kan dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan guys. Dan yang paling keren kalau menurut saya lah, ini jujur, ini pendapat saya pribadi jujur. Dia sangat dekat dengan Sabah dan Sarawak. Jadi andai kata kalau mau libur nanti sangat dekat. Itu salah satu kelebihan lah, itu sebab saya sangat teruja nih mau tunggu dia sampai siap 100% barulah pasti akan ada sesuatu yang unik lah kalau menurut saya guys. Itu cuma pendapat saya pribadi guys. Kalau kawan-kawan gimana? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Apapun sampai di sini dulu video pada kali ini. Semoga menghibur dan sampai kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton Good People. Assalamualaikum. Jumpa lagi Good People. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.